Halo semua, kembali lagi bersama gue, Frantino Matthew Tagaol. Di video kali ini gue pengen ngobrol santai aja karena kita lebih ngebahas tentang opini atau pendapat. Jadi kalian juga boleh banget nulis di kolom komentar kalau misalnya kalian tuh punya opini atau pendapat tentang pembahasan kita kali ini. Sekarang tuh gue pengen ngomongin tentang olahraga di tempat gym versus olahraga di rumah. Jadi banyak banget nih muncul pertanyaan, sebetulnya bagusan mana sih olahraga di rumah atau di tempat gym? Dan kadang juga jadi muncul perdebatan tuh. Ada yang bilang bagusan di rumah, ada yang bilang bagusan di gym. Dan menurut gue itu perdebatan yang gak penting sebetulnya. Karena menurut gue olahraga di tempat gym dan di rumah itu punya plus minusnya masing-masing. Jadi daripada gue ngambil keputusan bagusan mana, mending kita bahas satu-satu nih. Mungkin sekarang gue pengen ngebahas tentang plus minusnya olahraga di tempat gym. Nah biar kalian gak bingung, gue jelasin dulu nih maksudnya tempat gym tuh kayak gimana. Jadi tempat gym tuh bisa dibilang kayak pusat kebugaran yang menyediakan alat-alatnya tuh lengkap kayak gitu ya. Nah nilai plus dari olahraga di tempat gym tuh apa sih? Yang pertama ya jelas fasilitasnya lengkap. Seperti yang lo tahu kan, tempat gym biasa dumbbellnya tuh lengkap dari paling ringan ke paling berat. Terus biasa ada mesin-mesin, mulai dari mesin kabel, mesin apalah, banyak, gue kurang paham juga sih. Terus kayak treadmill, sepeda statis dan lain-lain. Jadi kayak lu lebih gampang untuk ngelatih otot gitu di tempat gym karena fasilitasnya kan lengkap banget nih alat-alatnya. Nilai plus kedua itu lu lebih gampang progressive overload, ya kan seperti yang gue bilang tadi, alat-alatnya tuh lengkap jadi lu bisa ngatur bebannya. Jadi kalau di tempat gym itu lebih mudah untuk progressive overload. Dan nilai plus lainnya juga lu kayak banyak teman gak sih, karena kan saat lu member gym kan gak mungkin lu sendirian, pasti ada member-member lainnya juga, jadi bisa berteman sama sesama member. Atau bahkan kalau lu hoki lu bisa dapat pacar di tempat gym, jadi lu bisa banyak temen tuh kalau lu olahraga di tempat gym. Dan nilai plus lainnya adalah nggak bosenan juga, karena kan ada orang-orang yang kalau nge-gym itu nggak cuma sekedar nge-gym, tapi dia juga nyari suasananya, kayak ya mungkin pemandangan, terus pergaulannya di situ dan lain-lain, kayak musik. Intinya nggak bosenan lah gitu, ada yang nyari suasana juga. Di tempat gym juga lu bisa saling koreksi. Biasanya sesama member tuh suka kayak saling ngasih pendapat lah atau berdiskusi bisa dibilang. Misalnya lu lagi ngelakuin gerakan gitu ya, terus temen lu kayak ngeliat lu kayaknya ada yang salah deh, lu tadi tuh kurang ini, kurang itu, tadi badan lu kurang nge-arch dan lain-lain kayak gitu deh. Jadi lebih meminimalisir kesalahan-kesalahan dalam gerakan. Biasanya juga suka ada PT walaupun lu gak bayar PT, tapi kadang PT tuh suka merhatiin juga gitu. Oh tadi kamu salah kayak gini. Coba deh cobain kayak gini, ngelakuin itu. Jadi kayak latihannya tuh lebih aman gitu bisa dibilang. Dan di tempat gym itu cocok banget buat kalian yang pengen jadi bodybuilder. Karena bodybuilder itu kan ya emang harus ngangkat beban-beban yang bisa dibilang berat juga. Dan biasa kalau orang olahraga di rumah tuh alatnya terbatas. Jadi kayak di tempat gym tuh ya paling cocok untuk jadi bodybuilder karena ya fasilitasnya lengkap, lu bisa progressive overload, jadi lebih gampang untuk gedein otot di tempat gym. Tapi menurut gua tempat gym juga ada minusnya nih. Menurut gua kalau lu pengen nge-gym di tempat gym gitu ya, pusat kebugaran, lu harus punya waktu yang banyak. Karena kan ya gimana ya, lu nge-gym misalnya nih, lu nge-gym di suatu tempat, udah pasti lu harus ada waktu untuk perjalanan. Belum lagi kalau lu mungkin bawa mobil, beruntung kalau lu gak kena macet, tapi kalau kena macet itu udah pasti lama banget di jalan. Terus belum lagi lu harus cari parkir, terus nanti begitu juga pulangnya gitu kan, mungkin parkirnya penuh, harus nunggu dipindah-pindahin dulu, kayak gitulah kurang lebih. Apalagi kalau lu tinggal di daerah Jakarta tuh biasa tempat gymnya suka penuh di jam-jam pulang kerja. Terus biasanya di tempat gym juga itu lu harus ngantri itu maksudnya ya kalau lu member di tempat gym yang alatnya banyak banget ya lu bagus gitu, mungkin lu gak perlu ngantri. Tapi kalau misal alatnya terbatas, biasanya lu harus ngantri nih. Lu mau pakai suatu alatnya itu lagi dipakai sama orang, ya mau gak mau lu harus nunggu dia ngeset. Kalau dia ngesetnya cepet, kadang ada orang yang pas lagi ngeset itu main HP, ngesetnya cuma 1 menit, main HP-nya bisa 15 menit. Dia duduk di tempat alat yang mau lu pakai, jadi lu kayak nunggunya lama gitu. Jadi bisa dibilang kalau di tempat gym itu ada kemungkinan lu tuh kayak butuh waktu yang lama untuk nyelesain set lu di hari itu. Dan kalau olahraga di tempat gym udah pasti lu harus bayar member ya kan, kayak bayar per bulan atau per tahun. Sebetulnya ini tergantung sih, kadang ada orang yang nganggep pengeluaran untuk gym itu kayak berat, ada yang ringan. Jadi menurut gue ini tergantung, karena kadang ada gym yang murah, ada yang mahal, ada yang merasa oh gue bayar gym mah cuma doang. Ada juga yang bayar gym tuh kayak niat banget gitu, karena mungkin bagi dia itu termasuk pengeluaran yang besar. Tapi kembali lagi ini tergantung ya, kalau misalnya lu sultan banget ya mungkin gak ada masalah. Tapi kalau orang pas-pasan kayak gue ya kadang suka mikir gitu kalau pengen member gym. Terus menurut gue kalau kita
nge-gym itu persiapannya harus mantap banget. Kayak contohnya nih, nggak mungkin kan gue ke tempat gym cuman bawa badan. Pasti gue harus bawa baju ganti, mungkin gue harus bawa handuk sendiri, atau mungkin kayak gue harus bawa bekal atau suplemen dari rumah kayak gitu ya. Jadi lu sering lihat kan orang kalau nge-gym bawa gym bag penuh banget, berat banget gitu. Kayak bawaannya banyak banget lah, karena dia pasti kan mandi di situ, terus mungkin dia makan situ, minum suplemen situ. Jadi kayak persiapannya tuh harus mantap banget. Nah, jadi kurang lebih itulah plus minus dari olahraga di tempat gym. Tapi kalau lu punya pendapat lain, lu boleh tulis di kolom komentar. Nah, sekarang kita ngebahas tentang home workout atau olahraga di rumah. Nah, maksudnya olahraga di rumah ini biasanya alatnya itu terbatas, terus mungkin programnya juga itu-itu aja, kayak cuma sekedar program calisthenics atau high intensity interval training yang cuma lo lakuin mungkin di teras rumah lo atau di kamar lo gitu ya. Nah, home workout atau olahraga di rumah juga itu menurut gue ada plus minusnya juga. Sekarang kita ngebahas plusnya dulu nih. Enaknya olahraga di rumah itu biasa fleksibel dalam segi waktu. Kayak ya udah lu pulang kerja, misalnya lu pulang sekolah, nyampe rumah, ya lu bisa langsung workout atau lu mau istirahat dulu gitu. Jadi kayak fleksibel lah dalam segi waktu. Karena posisinya lo di rumah, mungkin lo bisa selesai lebih cepat. Kalau misalnya di gym kan seperti yang gue bilang tadi, lo harus punya waktu yang banyak banget tuh. Nah, olahraga di rumah juga menurut gue itu bebas. Bebas tuh dalam arti kayak lo mau berpakaian kayak gimana bebas, lo mau denger lagu apa juga bebas. Kalau di gym kan biasa kayak ya udah lagu yang diputarnya itu aja gitu kan. Terus lo mau bersikap kayak gimana juga suka-suka lo mau nggak pakai kaos kayak, lo mau pakai sempak doang kayak bener-bener bebas gitu kalau olahraga di rumah. Nah, dan menurut gue olahraga di rumah juga itu lebih fokus dalam arti kayak kalau gue ya di olahraga di rumah tuh kayak nggak ada gangguan gitu. Gue bisa nyelesain set gue lebih cepet ya, nggak ada yang ngajak ngobrol, gue nggak harus ngantri-ngantri kayak gitulah kurang lebih. Jadi kalau menurut gue olahraga di rumah itu lebih fokus, dan olahraga di rumah itu udah pasti nggak ngantri karena kan pasti lu sendirian dong olahraga di rumah, yang make lu doang, jadi nggak ada tuh ngantri-ngantri. Jadi bisa dibilang selesainya juga lebih cepat. Jadi bisa dibilang olahraga di rumah tuh efisien, fleksibel, dan lu bisa lebih fokus juga. Tapi minusnya dari olahraga di rumah adalah yang jelas fasilitas kurang. Biasanya orang yang olahraga di rumah itu alatnya terbatas, mungkin mentok-mentok dia tuh punya sepasang dumbbell atau cuma resistance band, skipping, kayak alat-alat kecil aja gitu. Dan itu pun biasa terbatas. Dumbbellnya mentok-mentok 10 kilo atau 12 kilo. Terus kardionya mungkin cuman ya lari di perumahan atau pakai skipping doang. Ya itu bagus juga sih sebetulnya. Cuman nggak selengkap di tempat gym aja gitu. Dan olahraga di rumah juga itu susah banget untuk progressive overload. Jadi kayak emang ya gimana, alat tuh terbatas. Dan lu juga nggak mungkin kan push up namain repetisi terus sampai 100 gitu. Nggak mungkin. Yang ada lu kecapean. Ototnya nggak gede, capek iya. Dan mungkin bagi beberapa orang olahraga di rumah itu merasa kesepian, jadi kayak nggak ada teman gitu, jadi kayak galau lah, bisa dibilang sepi, dia kayak nggak enjoy mungkin. Tapi kalau gue sih ya olahraga di rumah tuh enjoy aja. Jujur gue lebih menikmati olahraga di rumah dibanding di tempat gym. Terus olahraga di rumah juga itu susah untuk ngoreksi, karena kadang ya kita sendiri gitu kan, kadang kalau ada kaca juga paling kacanya terbatas, jadi kayak lu nggak bisa tahu tuh gerakan yang lo lakuin tuh udah bener atau belum, kayak temponya tuh gimana, formnya kayak gimana. Jadi kadang orang yang olahraga di rumah tuh suka melakukan gerakan yang salah ke depan gitu, dia nggak tahu kalau dia tuh salah tapi dilakuin terus karena nggak ada yang ngoreksi kan, kurang lebih kayak gitulah. Dan olahraga di rumah juga itu nggak cocok bagi kalian yang pengen jadi bodybuilder ya, tapi tergantung kembali lagi. Kalau di rumah lu punya fasilitas lengkap kayak di tempat gym, well bisa-bisa aja lu jadi bodybuilder di rumah. Tapi kalau terbatas ya menurut gua nggak akan bisa. Jadi menurut gua kalau lu cuman sekedar pengen sehat aja, punya badan yang atletis, mungkin lu bisa olahraga di rumah aja gitu. Jadi kurang lebih itu plus minus dari olahraga di rumah. Tapi menurut lu gimana? Kalau misalnya lu punya pendapat, lu boleh tulis juga di kolom komentar. Nah, jadi kesimpulannya, dua-duanya tuh sebetulnya bagus, olahraga di tempat gym maupun di rumah. Tergantung dari goals kalian, target kalian apa. Kalau misalnya lu mau jadi bodybuilder, lu mau jadi powerlifter, menurut gue olahraga di tempat gym itu akan lebih efektif. Tapi kalau misalnya lu cuman sekedar ya pengen badan sehat aja atau pengen punya badan yang lean aja gitu, di rumah itu cukup. Mungkin lu bisa coba-coba olahraga calisthenics. Lu mungkin bisa searching tuh calisthenics kayak gimana kurang lebih. Atau mungkin lu bisa nyicil pelan-pelan beli alat satu-satu di rumah. Kayak gue lah kurang lebih. Gue di rumah juga alat itu nyicil. Dulu gue cuman bikin tiang pull up, lama-lama gue beli dumbbell, lama-lama gue beli bench. Dan menurut gue itu cukup kalau cuman sekedar pengen punya badan yang bagus aja, nggak usah berotot-berotot amat gitu ya. Jadi kalian jangan sampai berdebat lagi setelah nonton video ini guys. Oke, kurang lebih itu aja pembahasan kita kali ini. Kalian boleh banget like, share, dan subscribe YouTube gue. Kalau misalnya lu punya request video lain juga lu boleh tulis di kolom komentar kira-kira mau request video apa. By the way, thank you banget karena subscribers gue udah sampai 85.000. Mudah-mudahan secepatnya bisa sampai 100.000. Gue udah gak sabar aja dapat silver play buttonnya YouTube. Dan kalian juga boleh banget follow Instagram gue Frantino Matthew atau follow TikTok gue ino_gaul, karena gue kadang lebih sering nge-share tips atau tutorial di platform itu, Instagram dan TikTok. Mungkin sekian video kali ini, sampai ketemu di video selanjutnya. Thank you guys.